Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Patut kita syukuri sebuah nikmat hidup. Menghirup udara segar, mata memandang dengan pemandangan yang indah, ruh yang masih menempel dalam isi. Ini merupakan satu nikmat yang Allah berikan. Untuk apa kira-kira nikmat itu? Paling tidak kita gunakan untuk mengkaji dan menggali serta mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ikuti kajian mengenai ikon surah As-Sajdah. Ya. Sama-sama kita mendengarkan surah As-Sajdah dari ayat 1 dan 2, 15 dan 30. Saya bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Alif Lam Mim. Turunnya Al-Quran, tidak ada lagi keraguan padanya, dari Allah semesta alam. Ayat 15. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Yang artinya, orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengannya ayat-ayat kami, mereka itu menyungkur, sujud dan bertasbih serta memuji Allah, dan mereka tidak menyombongkan diri. Kita baca ayat yang terakhir, ayat yang ke-30. Fa'arid anhum wantadhir innahum muntadhirun. Maka berpalinglah engkau dari mereka dan tungguhlah, sungguhnya mereka juga menunggu. Nah, surah As-Sajdah ini terdiri dari 30 ayat. Diturunkan di kota Mekah. Namanya surah Makkiyah. Diturunkan setelah surah Al-Mu'minun. Memiliki urutan yang ke-32. Bisa dikatakan surat As-Sajdah ini adalah ikonnya itu mendapat 70 kebaikan bagi sang pembaca dan diangkat menjadi 70 derajat bagi sang pembaca. Nah, ini dia ikon dari surah As-Sajdah itu sendiri. Ya. Kalau kita perhatikan cara atau sikap Rasulullah SAW mengamalkan surah As-Sajdah ini, mari kita semak hadis dari Jabir bin Abdullah qala, dia berkata, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra. Dari Jabir bin Abdullah, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan tidur sehingga Nabi membaca Alif Lam Mim Tanzil. Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah, surah As-Sajdah. Wa tabarakalladzi biyadihil mulk, dan Nabi membaca tabarakalladzi biyadihil mulk. Ini surah Al-Mulk. Ya. Lantas apa lagi dan bagaimana lagi sikap Rasulullah SAW terhadap surah As-Sajdah ini? Surah As-Sajdah ini Nabi menganjurkannya dan Nabi melakukannya
dalam sholat subuh berjamaah pada hari Jumat. Rakaat pertama membaca surah As-Sajdah. Alif Lam Mim Tanzilul Kitabi la raiba fihi min Rabbil Alamin Am yaquluna iftarah bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'in afala tatadhakkarun. Nah, ini dan selanjutnya dituntaskan, ya, dituntaskan sampai 30 ayat. Nah, biasanya kalau kita berdiri, ya, mendengar surat itu di rakaat pertama sampai ayat yang ke-15, ya. Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Kita sujud dan makmum pun sujud. Imam sujud, makmum sujud. Apa yang dibaca dalam sujud? Ya, singkatnya bisa dibaca Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Apapun, ya, doa-doa tasbih bisa dibaca seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita berdiri lagi. Karena apa? Imam berdiri melanjutkan, ya, ayat berikutnya, yaitu tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun, sampai ayat yang ke-30 tadi, fa'arid anhum wantadhir innahum muntadhirun. Nah, baru ruku, ya. Kemudian ketika kita memasuki di rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah, kita bisa membaca Al-Insan, surat Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakum syai'an madhkura, begitu, ya. Atau Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, itulah tata cara singkat mengenai sholat subuh berjamaah, ya, pada hari Jumat menggunakan dua surah tadi, surah As-Sajdah dan surah Al-Insan atau Al-Mulk, ya, karena Rasulullah SAW melakukan seperti itu. Lantas kalau kita lihat apa kira-kira manfaat dan fungsi dari surah ini apabila kita baca, ya, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan surah As-Sajdah itu ibarat dua sayap, dan dia akan memayungi, menaungi, melindungi sang pembaca surah As-Sajdah itu di bumi. Luar biasa. Kita mendapat satu naungan dari surah As-Sajdah itu sendiri. Alif Lam Mim Tanzilul Kitabi la raiba fihi min Rabbil Alamin. Bisa juga Allah akan bebaskan kita dari siksa kubur. Itu salah satu fadilah atau manfaatnya. Ya, kalau kita lihat di kuburan itu kita sendiri secara rasio, tapi tidak bahwa kita ada teman. Siapa teman kita? Surah As-Sajdah yang rutin kita baca setiap malam, atau kita dengar, kita ikuti sholat berjamaah subuh pada hari Jumat. Kita mendengar imam, bacaan imam adalah bacaan kita. Nah, itulah keistimewaan kita berjamaah dengan imam, ya. Kemudian kalau kita kaji, ya, sejauh ini bahwa As-Sajdah perlu juga kita tembakkan di dalam relung hati kita. Dengan cara apa? Dengan cara menghafal. Bagaimana cara menghafalnya? Cara menghafalnya itu mudah. Untuk menghafal Al-Quran itu mudah sekali. Cukup diulang-ulang, lama-lama dihafal. Contoh, kita ambil ayat pertama misalnya. Ya, kita ambil ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilul Kitabi la raiba fihi
Nah, itu kita ulang 10 kali. Tanzil kitabi la raiba fi. Kita ulang dan kita ulang sampai 10, 20 hingga 40. Nah, kalau sudah itu melekat dalam pikiran kita, dalam memori kita, ya baru kita lanjutkan ya sambungan ayat berikutnya. Mir rabbil alamin, mir rabbil alamin, mir rabbil alamin, mir rabbil alamin. Kemudian kita ulang dari awal. Alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Begitu. Insyaallah dengan cara itu, dengan pengulangan itu kita akan ya mendapatkan satu hafalan yang kuat, yang rekat, yang memikat. Nah, mau mencoba? Cobalah wahai para pendengar, wahai para pencinta Al-Quran, wahai hamba-hamba yang ingin membumikan Al-Quran. Al-Quran ada sumber budaya dan sumber pengetahuan serta sumber zikir untuk kita. Ingat, kita tahu satu huruf itu 10 kebajikannya. Kalau kita menghitung dari surat As-Sajdah, dari ayat pertama saja berapa? Ya, alif lam mim 3 sudah. Alif lam mim 3 sudah. Berarti kita mendapatkan 30. Begitulah seterusnya dan selanjutnya. Kalau kita ingin hitung-hitungan dari Allah, yang jelas apa yang kita harapkan dari Allah, kita mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam ya sanubari kita, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki jemari kita ya. Mudah-mudahan memberikan satu inspirasi dan motivasi sehingga kita mau mengamalkan surah As-Sajdah yang sudah ada contohnya dari junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.